Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayasti Tripita, NIM 2018 017181 dari kelas 5A01 akan menjelaskan mengenai analisis fundamental atau BBCA. Apa itu BBCA? BBCA adalah kode saham PT Bank Sentral Asia Tbk atau biasa kita sebut dengan Bank BCA. Yang pertama yaitu data rasio perusahaan subsektor keuangan, di mana di sini kita akan membandingkan rasio-rasio keuangan perusahaan dalam satu subsektor. Di sini terdapat 4 kode saham dari 4 perusahaan dalam satu subsektor keuangan, yaitu BBCA, PT Bank Sentral Asia Tbk, AGRS, PT Bank IBK Indonesia Tbk, Arto, PT Bank Artos Indonesia Tbk, dan BAPP, PT Bank MNC International Tbk. Lalu di sini terdapat jenis rasionya, yaitu 5 rasio. Yang pertama, rasio ROE atau Return on Equity. Jika rasio ini semakin besar, maka perusahaan semakin baik dalam menghasilkan laba. Yang kedua, rasio DER atau Debt to Equity Ratio. Jika semakin kecil, maka akan semakin baik. Yang ketiga yaitu untuk valuasi harga sahamnya kita menggunakan rasio PER atau Price Earning Ratio. Jika rasio ini semakin kecil juga akan semakin baik. Lalu ada rasio PBFR atau Price to Book Value Ratio. Jika rasio ini semakin kecil juga akan semakin baik. Dan yang terakhir yaitu dividend yield-nya. Jika rasio dividend yield semakin besar, maka akan semakin baik. Baik, di sini pada ROE-nya yang paling besar yaitu terdapat pada BBCA, sehingga maksud saya di mana tadi yang rasio yang semakin besar pada ROE, maka semakin baik terdapat pada BBCA. Lalu diikuti dengan BAPP yaitu 0,68%. Nah, di sini ROE pada AGRS dan Arto itu minus, maka kita akan diskualifikasi karena tidak mungkin kita membeli saham pada perusahaan yang merugi. Nah, selanjutnya kita akan meranking saham BBCA dan BAPP. Nah, analisis rankingnya pada ROE-nya yang semakin besar semakin baiknya ditempati oleh BBCA, sehingga kita beri ranking pertama. Lalu pada rasio DER-nya semakin kecil semakin baik ditempati oleh BBCA. Lalu kita juga beri peringkat pertama. Lalu pada rasio PER-nya semakin kecil semakin baik, itu ditempati juga pada BBCA, maka kita juga beri peringkat 1. Lalu rasio PBFR-nya semakin kecil semakin baik, di sini ditempati atau didapati oleh BAPP, maka kita beri peringkat pertama. Lalu yang terakhir yaitu dividend yield-nya, semakin besar dividend yield-nya maka semakin baik. Di sini didapati juga pada BBCA. Nah, di sini pada angka rankingnya yang paling kecil yaitu BBCA, sehingga kita akan lebih lanjut menganalisis BBCA. Nah, mengapa kita memilih BBCA? Yang pertama yaitu tidak hanya saham bank paling besar, tetapi juga saham dengan kapitalisasi terbesar di Bursa Efek Indonesia. Nah, kita lanjut ke brand image BBCA ini. Perusahaan BBCA memiliki brand image yang sangat baik di masyarakat dan beberapa penghargaan. Hal tersebut membuktikan bahwa Bank BCA memiliki reputasi dan nama baik di masyarakat. Lalu perusahaan yang sudah memiliki brand image bagus serta kinerja mapan bisa membagikan dividennya secara rutin. Lalu kita selanjutnya yaitu saham BBCA cenderung stabil. Pergerakan saham BBCA
yang lebih stabil menunjukkan bahwa BBCA adalah tipikal saham low risk buat investasi jangka panjang. Didukung juga dengan kinerja fundamental yang bagus dan passive income yang bisa didapatkan dari dividen. Lalu, yang ketiga, mengapa memilih BBCA? Yang terakhir yaitu karena dividennya. BBCA adalah perusahaan bank yang rajin membagikan dividen. BBCA memiliki kemampuan dan aktif untuk membagikan dividen lebih besar dibanding bank lainnya. BBCA bisa menjadi sarang untuk mendapatkan passive income melalui dividen. Nah, jika diibaratkan kita mempunyai 4 saham di antara bank terbesar di Indonesia, yaitu BBRI, BMRI, dan BBNI. Nah, jika kita mempunyai jumlah lot yang sama, maka tetap saja dividen saham BBCA dalam setahun akan kita terima lebih besar dibanding bank-bank lainnya. Lalu selanjutnya yaitu profil PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA. PT Bank Sentral Asia Tbk (BBCA) merupakan bank swasta terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang layanan perbankan komersial di mana aktivitas utamanya adalah mengumpulkan dana publik, menyalurkan kredit, dan mendapatkan non-bunga untuk retail dan korporasi. Bank Sentral Asia Tbk atau Bank BCA dengan kode saham BBCA didirikan di Indonesia tanggal 10 Agustus 1955. Saat ini, Bank BCA memiliki 989 kantor cabang di seluruh Indonesia, serta 2 kantor perwakilan luar negeri yang berlokasi di Hong Kong dan di Singapura. Saat ini pemegang saham 54,94% adalah PT Dwi Muria Investama, andalan keluarga Hartono bersaudara, di mana mereka merupakan orang terkaya nomor 1 di Indonesia dan 45,06%-nya dimiliki oleh pabrik. Market kapitalisasinya terbesar dibandingkan bank-bank besar lainnya, sehingga menjadi salah satu moto penggerak dari indeks saham gabungan atau IHSG Market Indonesia. Lalu perjalanan Bank BCA dari tahun ke tahun. Pada tahun 1955, NV Perseroan Dagang dan Industri Semarang Knighting Factory berdiri sebagai cikal bakal Bank Sentral Asia atau BCA. 1997, BCA didirikan oleh Sudono Salim pada tanggal 21 Februari dan berkantor di pusat Jakarta. 1975, pengusaha Mokhtar Riyadi bergabung di BCA, dan 1977 BCA melakukan merger dengan 2 bank lain, dan pada awal tahun 1980-an, BCA mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia agar diperbolehkan mengeluarkan dan mengedarkan kartu kredit atas nama BCA yang berlaku internasional. Pada tahun 1990-an, BCA mengembangkan alternatif jaringan layanan melalui ATM, sehingga pada periode 2000-an BCA memperkuat dan mengembangkan produk dan layanan, terutama perbankan elektronik, dengan memperkenalkan debit BCA, tunai BCA, internet banking klik BCA, dan lain-lain. Tahun 2018 dan 2009, BCA telah menyelesaikan pembangunan mirroring IT sistem guna memperkuat kelangsungan usaha dan meminimalisasi risiko operasional. 2014 sampai 2015, BCA menyelesaikan pembelian saham PT Sentral Sentosa Finance atau CS Finance, anak usaha yang bergerak di pembiayaan sepeda motor, sehingga kepemilikan saham BCA terhadap CS Finance secara efektif meningkat dari 25% menjadi 70%. Pada tahun 2017, BCA mendirikan PT Central Capital Ventura atau CCL guna mengikuti inovasi layanan keuangan berbasis digital. Lalu jabatan direktur dan komisarisnya. Sebelum kita menanamkan modal atau membeli saham ataupun berinvestasi, kita harus mengenal dulu sistem atau struktur manajemen pada perusahaan tersebut. Di sini jabatan direktur dan komisaris yaitu Presiden Komisaris Johan Emir Setijoso, Komisaris Tony Kusnadi.
Cyrilus Harinowo, Raden Pardede, Sumantri Slamet. Presiden Direkturnya Jahja Setiatmaja, Wakil Presiden Direkturnya Arman Wahyudi Hartono dan Suwitno Budiman, Direkturnya Tan Ho Hin atau Subur atau dipanggil Subur Tan, dan Henry Koenaifi, Elwan Yuris Ang, Rudi Susanto, Diana Wati Suwono, Santoso, Vera Evelyn, Arianto Tiara Budiman, George Hendra Limbok. Selanjutnya adalah komposisi pemegang sahamnya. Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai komposisi pemegang saham. 54,94% dipegang oleh PT Dwi Mulia Investama sebagai pengendali dan 45,06% dimiliki oleh publik. Lalu number of share-nya PT Dwi Mulia Investamanya yaitu 13.545.990.000 dan pada publiknya yaitu 11.109.020.000. Nah, lalu kita beralih pada penghargaan apa saja yang sudah didapat oleh BBCA atau Bank BCA. Kalau kita lihat, BCA ini sudah sangat banyak mendapatkan penghargaan, sehingga saya tidak menjelaskan secara satu persatu, tapi saya akan menampilkannya. Saya menjelaskan sebagian saja. Yang pertama di sini ada Finance Asia Country Awards 2019, BCA as Best Asian Bank for Time in a Row since 2016, BCA as Best Bank in Indonesia, di mana di sini maksudnya bahwa Bank BCA secara 4 tahun berturut-turut menempati sebagai bank terbaik di Asia dan di Indonesia. Nah, hal ini membuktikan bahwa perusahaan PT Bank Sentral Asia ini sangat bagus, sehingga dia mendapat predikat selama 4 tahun berturut-turut dan mempertahankan kualitas perusahaannya. Lalu di sini banyak sekali, ini saya akan memberikan penjelasan pada HR Asia Awards 2019, di mana BCA dinominasi sebagai Best Companies to Work for in Asia. Lagi-lagi Bank BCA mendapat predikat sebagai perusahaan atau bank terbaik se-Asia. Lalu di sini juga pada SWA 100 World Adult Creator Awards 2019, di sini Bank BCA langsung sekaligus mendapat 4 predikat sekaligus. Nah, dari penghargaan berikut ini, maka kita tahu bahwa perusahaan PT Bank Sentral Asia ini merupakan perusahaan yang baik. Lalu selanjutnya, BCA juga salurkan bantuan 12 miliar untuk tangani corona, dan bantu penanganan corona, BCA donasi alat kesehatan untuk rumah sakit. Ini menandakan bahwa perusahaan ini juga peduli terhadap sosial dan negara, serta dia atau BCA ini memberikan sumbangan sosialnya. Ini membuktikan bahwa Bank BCA ini merupakan bank yang baik. Lalu yang selanjutnya, analisis segi finansialnya. Pada income statement-nya, kita fokus pada revenue-nya. Pada
yang berwarna ungu. Di sini income statement pada revenue-nya setiap tahun semakin meningkat, dan jika turun, Bank BCA ini tidak pernah turun secara drastis, tetapi masih tetap stabil. Lalu pada balance sheet-nya, ini kita fokus kepada yang warna biru mengenai asetnya. Nah, aset pada BCA ini dari tahun ke tahun ini terus meningkat, sehingga ini menandakan bahwa BCA sebagai perusahaan yang baik. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan, BBCA merupakan saham yang sangat layak untuk dijadikan pertimbangan untuk berinvestasi karena mempunyai brand image yang sangat baik dan membagikan dividen secara rutin, serta saham yang selalu stabil sehingga cocok untuk investasi jangka panjang. BBCA merupakan bank yang dimasuk ke dalam kategori bank terbaik se-Asia. Hal ini menandakan bahwa BCA sangat patut untuk dijadikan tempat berinvestasi, serta yang paling penting BBCA sangat aktif dalam membagikan dividen dan membagikan dividen yang lebih besar dibanding bank-bank besar di Indonesia lainnya. Baik, sekian dari presentasi saya. Semoga video ini bermanfaat. Semoga video ini membuat teman-teman lebih memahami mengenai analisis fundamental BBCA. Terima kasih.